koran? Kalau ada, harap disimpan baik-baik karena mungkin sebentar lagi koran akan jadi benda bersejarah yang dicari oleh para kolektor. Media koran konvensional telah dihajar oleh media online. Apa sih hebatnya media online? Pertama, saat Anda sudah terhubung ke internet, maka Anda bisa membaca semua media situs berita online secara gratis. Kedua, saat ada kejadian, maka Anda bisa baca pada saat yang sama dalam hitungan menit, bahkan detik. Ketiga, jika perangkatnya adalah smartphone, maka sangat praktis. Sehingga kalau Anda baca di tempat umum pun juga tak bakal rusuh. Jadi, yang membuat koran punah adalah lambatnya para penggiat media koran besar dalam beradaptasi terhadap perubahan. Hal itu membuat lambat pula nama besar media tersebut menjadi pilihan utama para pengakses berita online. Sekarang siapa lagi korban dari keganasan dunia online? Korban berikutnya adalah transportasi umum konvensional yang telah dihajar oleh transportasi berbasis aplikasi online. Kita mungkin belum lupa, telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, bahkan hingga adu fisik. Kita pasti ikut sedih atas berkurangnya rezeki para pencari nafkah di atas aspal tersebut. Hanya saja, para penumpang yang juga pencari nafkah tak jarang dizolimi juga oleh para pelaku transportasi konvensional. Padahal kita juga sering membaca stiker yang mereka tempel sendiri. Nih, ini, sorry, ini, oh nggak ada di Google. Jadi nih saya kasih aja. Pernah baca tulisan ini? Anda perlu waktu, kami perlu uang. Maka setelah kami bayar sesuai dengan tarif, selayaknya bapak-bapak sekalian juga tidak mengulur-ngulur waktu alias ngetem. Kezoliman lainnya adalah kebijakan sepihak dari bapak-bapak sekalian, yaitu menurunkan penumpang sebelum sampai tujuan. Makanya saat hadir transportasi online, maka mereka pun mulai meninggalkan bapak-bapak sekalian. Terganggunya taksi oleh transportasi online lebih disebabkan oleh taksi sendiri tidak beradaptasi terhadap perubahan. Sistem argometer yang tidak terprediksi oleh kantong konsumen kini mulai tidak diminati. Pedagang toko konvensional digerus oleh toko online. Kemana perginya para pelanggan? Oh, mereka nggak kemana-mana. Persis seperti saya, mereka tetap duduk di tempat. Pesan sekarang, barang pun datang. Kabar baiknya untuk pelaku bisnis toko konvensional, Anda masih beruntung karena Anda bisa menjalankan dua-duanya. Saat sentuhan fisik terhadap produk dan tawar-menawar menjadi penting, maka mereka bisa datang ke toko. Sebaliknya, jika urusan macet, susah cari parkir, tidak punya waktu, ternyata jadi masalah buat konsumen Anda, maka Anda masih bisa melayani mereka di toko online. Kemudian siapa lagi yang telah dihajar oleh sang kanibal bernama online? Percaya nggak percaya, dan boleh cek dan dicek menurut kabar-kabari bahwa YouTube akan membuat stasiun televisi termehek-mehek. TV sepertinya tidak akan punah atau belum lagi punah. Tapi yang akan punah adalah stasiun TV, karena konsep TV broadcast yang sedang berlangsung kini sudah terlalu usang. Sehingga TV akan disapu bersih oleh penyelenggara konten online yang lebih viewer friendly. Apa mungkin? Ya, mari kita analisa sama-sama. Sumber makanan dari media apapun adalah iklan, dan pengiklan itu tidak pernah loyal. Yang didekati hanya yang memiliki kerumunan yang besar. Saat tidak ada kerumunan, maka tidak ada iklan. Di saat tidak ada iklan, artinya tidak ada sumber makanan.
Dan di saat tidak ada sumber makanan itulah maka media akan mati. Saat ini mungkin analisa saya terdengar hanya memperhitungkan kebiasaan di kota-kota besar. Tapi ya terserah aja, mau diantisipasi atau mau didiamkan. Masing-masing dari kita mungkin telah bisa menjawabnya, bahwa siapa yang saat ini sedang dikerumuni dan siapa yang sudah mulai ditinggalkan. Karena semenjak populernya YouTube telah melahirkan kesadaran nasional bahwa selama ini TV telah merenggut kebebasan kita dalam mengakses informasi dan hiburan. Kita diseret untuk menonton acara yang sesuai dengan jam tayang yang mereka atur. Mereka tak peduli apakah kita sibuk atau kita punya waktu luang. Kemudian kita juga dipaksa untuk menikmati hiburan alay dengan kualitas kejar tayang. Dan bahkan kita juga dicekoki oleh pemberitaan yang sesuai dengan perspektif pemilik modal yang sebenarnya berambisi untuk jadi penguasa atau tengah jadi penguasa. Boleh gak sih ngomong gini? Gak maksud nyebar kebencian sih. Alhasil terjadilah migrasi besar-besaran dari pemirsa layaknya hamba sahaya yang diatur penyelenggara konten yang bernama televisi menjadi pemirsa layaknya raja yang sepenuhnya merdeka memilih konten dan memilih waktu yang benar-benar mereka inginkan melalui YouTube. Tak peduli semeraksasa apapun bisnis Anda, jika tidak beradaptasi terhadap perubahan, maka Anda akan punah. Mungkin sama dengan kisah punahnya dinosaurus, yang punah bukan karena dia lemah, bahkan dia yang terkuat pada saat itu. Dia bisa punah karena dia tidak lentur terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Baik, berakhir sudah informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.